Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dari kelas D4A Fisioterapi semester 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum memasuki inti dari materi pada hari ini, perkenankan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Muhammad Rafi Elfreda, Muhammad Taufik Ridho, dan Muhammad Zuri Ali At-Tamimi. Pengertian perjanjian. Menurut Erzsébet, perjanjian adalah suatu di mana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut Abdul Qadir Muhammad, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dan menurut Dani Wiradharma, mengartikan bahwa persetujuan adalah sama dengan perjanjian. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Asas perjanjian. Pada pokoknya, ada 4 asas penting yang terdapat dalam suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: pertama, asas kebebasan berkontrak. Sesuai dengan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, bahwa setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian apa saja, asalkan dibuat secara sah dan selanjutnya mengikat pada pihak yang membuatnya. Kedua, asas janji itu mengikat, bahwa orang terikat pada suatu perjanjian bukan karena ia menghendakinya, namun karena ia telah memberikan janjinya. Ketiga, asas konsensualisme. Sebagaimana dapat disimpulkan dari pasal 1320 KUH Perdata, pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan melahirkan kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok mengenai perjanjian tersebut, dan perjanjian itu sudah mengikat pada saat terjadinya konsensus. 4. Asas kepribadian, bahwa ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah pada pihak-pihak yang membuat perjanjian saja. Pihak di luar perjanjian itu tidak dapat menuntut suatu hak berdasarkan perjanjian tersebut. Pengertian informed consent. Secara harfiah, consent artinya persetujuan atau lebih tajam lagi, izin. Jadi, informed consent adalah persetujuan atau izin oleh pasien atau keluarga yang berhak kepada dokter untuk melakukan tindakan medis pada pasien, seperti pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lain-lain, untuk menegakkan diagnosis, memberikan obat, melakukan suntikan, menolong bersalin, melakukan pembiusan, melakukan pembedahan, melakukan tindak lanjut jika terjadi kesulitan, dan sebagainya. Selanjutnya, kata informed terkait dengan informasi atau penjelasan. Dapat disimpulkan bahwa informed consent adalah persetujuan atau izin oleh pasien atau keluarga yang berhak kepada dokter untuk melakukan tindakan medis atas dirinya, setelah kepadanya oleh dokter yang bersangkutan diberikan informasi atau penjelasan yang lengkap tentang tindakan itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585 garing Menteri Kesehatan garing per garing 9 garing 1989 tentang persetujuan medik. Persetujuan tindakan medik adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 garing Menkes garing per garing 3 garing 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Bentuk informed consent. Ada dua bentuk persetujuan tindakan medis, yaitu A. Implied consent, atau dianggap diberikan. Umumnya, implied consent diberikan dalam keadaan normal,
Artinya, dokter dapat menangkap persetujuan tindakan medis tersebut dari isyarat yang diberikan atau dilakukan pasien. Demikian pula pada kasus emergensi, sedangkan dokter memerlukan tindakan segera, sementara pasien dalam keadaan tidak bisa memberikan persetujuan dan keluarganya tidak ada di tempat. Maka dokter dapat dilakukan tindakan medik terbaik menurut dokter. Kedua, expressed consent atau dapat dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Dalam tindakan medis yang bersifat invasif dan mengandung resiko, dokter sebaiknya mendapatkan persetujuan secara tertulis atau yang secara umum dikenal di rumah sakit sebagai surat izin operasi. Fungsi informed consent. Pertama, promosi dari hak otonomi perorangan. Kedua, proteksi dari pasien dan subjek. Ketiga, mencegah terjadinya penipuan atau paksaan. Keempat, menimbulkan rangsangan kepada profesi medis untuk mengadakan introspeksi terhadap diri sendiri. Kelima, promosi dari keputusan-keputusan rasional. Keenam, keterlibatan masyarakat dalam memajukan prinsip otonomi sebagai suatu nilai sosial dan mengadakan pengawasan dalam penyelidikan biomedik. Tujuan informed consent yang bertujuan untuk penelitian atau pasien diminta untuk menjadi subjek penelitian. 2. Yang bertujuan untuk mencari diagnosis. 3. Yang bertujuan untuk terapi. Tujuan dari informed consent menurut C. Guandi adalah A. Melindungi pasien terhadap segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasien. 2. Memberikan perlindungan hukum terhadap akibat yang tidak terduga dan bersifat negatif, misalnya terhadap risk of treatment yang tak mungkin dihindarkan walaupun dokter sudah mengusahakan semaksimal mungkin dan bertindak dengan sangat hati-hati dan teliti. Informed choice adalah informasi untuk pasien memilih pilihan yang ada kepada pasien dengan jelas mengenai tujuan tindakan medis yang akan dilakukan, tata cara tindakan yang akan dilakukan, risiko yang mungkin dihadapi, alternatif tindakan medis, dan biaya medis guna mendukung proses informed consent adalah kesepakatan atau persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan oleh bidan terhadap dirinya setelah mendapat informasi dari bidan. Prosedur kesepakatan informed choice adalah dengan memberikan penjelasan mengenai tindakan medis, tata cara tindakan yang akan dilakukan, risiko, alternatif, serta biaya medis. Sedangkan prosedur informed consent yaitu adanya kesepakatan pasien yang cakap hukum persetujuan dilakukan tertulis atau tidak tertulis, atau tanpa persetujuan pasien dapat menyetujui ataupun menolak tindakan medis. Pilihan penyelesaian perkara medis bisa melalui litigasi atau non-litigasi. Non-litigasi maksudnya melalui proses di luar pengadilan, sedangkan penyelesaian perkara litigasi maksudnya melalui proses pengadilan baik perdata maupun pidana. Mungkin itu saja dari saya. Bisa saya kembalikan ke Saudara Rido. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.